Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen SDM, Bapak Dr. Suyanto SEMM MAK CA. Dewan Pengarah LSP MSDM Unggul Indonesia, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati. Yang saya hormati juga Dirjen Bina Lavotas, Bapak Budi Hartawan. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pak Dr. M. Aditya Warman, praktisi manajemen, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayangnya lah kita dapat bersilaturahim dan hadir di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema pentingnya sertifikasi kompetensi di era industri 4.0. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu kondisi ketenagakerjaan kita berdasarkan hasil Sakernas BPS bulan Februari 2022. Alhamdulillah menurut data Sakernas BPS bulan Februari 2022, kondisi ketenagakerjaan kita year on year mengalami berbagai indikasi pemulihan. Seperti turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,83 dari sebelumnya 6,26%. Selain itu, angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK tahun 2022 yang meningkat ini menjadi tanda optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi yang juga diikuti oleh kenaikan angka rata-rata upah di tingkat nasional. Meski begitu, kita harus tetap waspada, mengingat pandemi belum sepenuhnya usai. Kita harus tetap siaga menjaga momentum perbaikan kondisi ketenagakerjaan, mengingat masih banyak tantangan ketenagakerjaan yang akan kita hadapi ke depannya. Apalagi kondisi geopolitik global yang masih belum stabil ikut berdampak pada resiko perlambatan perekonomian global dan meningkatnya inflasi. Bahkan diperkirakan tahun 2023 dunia memasuki resesi. Sementara itu di sisi lain tantangan ketenagakerjaan terbesar adalah revolusi industri 4.0 yang berdampak sangat besar pada dunia ketenagakerjaan. Menurut penelitian McKinsey pada tahun 2019, dampak dari adanya revolusi industri 4.0 sekitar 23 juta jenis pekerjaan akan terdampak oleh otomatisasi. 27 sampai dengan 46 juta jenis pekerjaan baru berpeluang tercipta sampai dengan tahun 2030. 10 juta pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya akan muncul di Indonesia pada tahun 2030. Sehingga 6 sampai dengan 29 juta orang, sekitar 20% dari jumlah tenaga kerja kita di Indonesia, harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan baru sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hal ini tentu merupakan tantangan besar mengingat kondisi ketenagakerjaan kita saat ini, 56% pekerja kita masih berpendidikan rendah. Mayoritas masih bekerja di sektor informal. Kita juga masih tertinggal dalam hal kompetensi dan daya saing digital di tingkat dunia. Tentu dibutuhkan usaha dan kerja yang extraordinary agar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, menghadapi tantangan tersebut maka kita perlu beradaptasi dan membangun modalitas yang kuat. Sumber daya manusia merupakan modalitas kita semua, terutama di saat kita memiliki bonus demografi. Oleh karenanya, pada pidato politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024, Bapak Presiden menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama kita. Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM, kompetensi berkualitas di era industri 4.0 dan ekonomi digital, dilakukan upaya revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang diantaranya diamanatkan melalui Perpres nomor 68 tahun 2022. Pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi dan proses penempatan ditargetkan menjadi salah satu upaya tepat untuk peningkatan daya saing sekaligus perlindungan terhadap sumber daya manusia tenaga kerja kita dalam menghadapi perubahan global, terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini.
Saat ini, pelatihan vokasi banyak dilirik oleh para pencaker dan juga pekerja untuk mendapatkan kompetensi atau meningkatkan kompetensi atau shifting kompetensi karena memiliki banyak keunggulan seperti durasi yang singkat, inklusif, fleksibel, efektif, dan to the point serta berbagai keunggulan lainnya. Bapak Ibu para anggota ADP MSDM berbicara mengenai pelatihan vokasi. Untuk mendapatkan kompetensi melalui jalur pelatihan vokasi atau pengalaman kerja tertentu, membutuhkan pengakuan dan perlindungan terkait kompetensinya sebagai bekal persaingan masuk ke pasar kerja global. Bukan hanya mereka, SDM dengan background pendidikan formal juga memerlukan pengakuan kompetensi. Jika pengakuan akan kemampuan akademis seseorang ditunjukkan dengan adanya ijazah, maka pengakuan akan kompetensi SDM kita ditunjukkan dengan adanya sertifikasi kompetensi. Dari sisi pemberi kerja, sertifikasi kompetensi juga memiliki manfaat, yaitu sebagai alat dalam proses rekrutmen pegawai dan seleksi personil, memudahkan penempatan dan penugasan, serta memudahkan dalam pengaturan pengembangan karir dan diklat pegawai. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kepmen nomor 115 tahun 2022 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia, memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang manajemen SDM. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen SDM, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian memahami pentingnya sertifikasi kompetensi dalam upaya pengakuan dan perlindungan terhadap SDM tenaga kerja kita. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mendorong agar asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang manajemen SDM seperti ADP MSDM ini dapat mendukung Kepmenaker nomor 115 tahun 2022 ini dengan mewajibkan stakeholder-nya, terutama karyawan atau pegawainya, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sehingga kualitas SDM tenaga kerja kita terjamin dan diakui baik di pasar kerja secara nasional maupun global. Dan untuk mempermudah akses mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan membangun sebuah ekosistem ketenagakerjaan digital yang diberi nama Siap Kerja. Silakan Bapak Ibu sekalian mengakses layanan ini melalui www.kemenaker.go.id dan Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai layanan dan informasi terkait ketenagakerjaan termasuk untuk sertifikasi kompetensi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, akhir kata sambutan saya ini, semoga seminar nasional ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga ADP MSDM ini dapat terus bertumbuh, berkembang, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Dan semoga kita dapat bersama-sama menguatkan langkah dan berkolaborasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.